Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas topik pemetaan sosial. Topik pemetaan sosial akan kita fokuskan pada 3 subbahasan. Yang pertama, pengertian pemetaan sosial. Yang kedua, kerangka pemahaman masyarakat dalam pemetaan sosial. Dan yang ketiga, pendekatan pemetaan sosial. Sebelum lebih jauh kita membahas pemetaan sosial, saya telah mengutip pernyataan Russell L. Ackoff dalam buku Edi Soeharto. Buku Edi Soeharto berjudul Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Dalam kutipan Edi Soeharto, kutipan bahasa Inggris pernyataan Russell L. Ackoff, teman-teman bisa lihat di slide atau di layar. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, pernyataan ini memberi pesan bahwa keberhasilan pemecahan masalah ditentukan oleh 2 faktor, yaitu solusi yang tepat dan masalah yang tepat. Namun demikian, kegagalan pemecahan masalah lebih banyak dipengaruhi oleh kesalahan dalam merumuskan masalah daripada perumusan solusi yang salah. Jadi, Russell L. Ackoff mengingatkan kita bahwa kalau ada sebuah program pengembangan masyarakat yang implementasinya banyak menghadapi kendala, bisa jadi kemungkinan besar masalahnya adalah pada proses perumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah yang dirumuskan itu bisa jadi merupakan rumusan masalah yang salah, mungkin disebabkan oleh data yang salah atau proses yang tidak tuntas, atau ada faktor lain sehingga kemudian perumusan masalah tidak maksimal sehingga mempengaruhi rumusan strategi atau rumusan solusi yang dibuat. Kemudian yang pertama, pengertian dari pemetaan sosial. Kalau secara umum, pemetaan sosial bisa kita artikan sebagai usaha untuk menggambarkan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan norma-norma moral, nilai dan aturan yang digunakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat untuk mengatur hubungan interaksi yang terjadi di dalamnya. Dalam ilmu antropologi, norma-norma moral, nilai dan aturan itu biasa disebut dengan istilah pranata sosial. Pranata sosial itu merupakan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang bersumber dari kebudayaan yang dipakai oleh masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai ini yang kemudian menjadi pedoman dalam beraktivitas, dalam berperilaku di masyarakat tersebut. Dan nilai-nilai ini juga mengandung konsekuensi atau mengandung sanksi. Artinya kalau nilai-nilai ini tidak dipatuhi, maka biasanya ada sanksi yang diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar nilai-nilai tersebut. Kemudian kalau dalam definisi pemetaan sosial yang saya ambil di sini ada 2, definisi Soeharto dan definisi McMurtry dan kawan-kawan. Dalam definisi Soeharto mengemukakan bahwa pemetaan sosial adalah proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Sementara McMurtry lebih sederhana mendefinisikan, di mana McMurtry dan kawan-kawan menyampaikan bahwa pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai social profiling atau pembuatan profil suatu masyarakat. Kalau melihat 2 definisi ini bisa diambil beberapa unsur dari definisi itu. Yang pertama, proses, bahwa pemetaan sosial itu adalah proses. Yang kedua, outputnya adalah, isinya adalah penggambaran masyarakat yang sistematik. Kemudian yang ketiga, prosesnya meliputi pengumpulan data dan informasi. Dan yang keempat, outputnya adalah profil, adalah sebuah profil.
ada gambaran dalam bentuk profil dari masyarakat yang kita tempati melakukan pemetaan sosial. Sebagai sebuah pendekatan, pemetaan sosial itu sangat dipengaruhi oleh bidang ilmu penelitian sosial dan geografi. Dalam ilmu penelitian sosial itu sangat identik atau banyak digunakan oleh teman-teman ilmu antropologi. Dalam melakukan penelitian ilmu antropologi banyak menggunakan jenis penelitian etnografi, yang kalau teman-teman masih ingat di mata kuliah metodologi penelitian, penelitian etnografi ini proses pengumpulan datanya itu biasanya dilakukan melalui proses berbaur secara langsung peneliti ke masyarakat lokasi penelitiannya. Bahkan biasanya peneliti menghabiskan waktu yang cukup panjang dan lama dalam proses berbaur, proses melakukan penelitian. Jadi biasanya peneliti itu hidup, bahkan ada yang hidup bertahun-tahun dengan populasi sasarannya atau masyarakat tempat dia meneliti, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang detail, yang menyeluruh, untuk menggambarkan kehidupan sosial dari masyarakat yang sedang diteliti. Jadi pemetaan sosial itu adalah penggambaran yang secara menyeluruh. Kemudian dalam ilmu geografi kaitannya dengan pemetaan sosial ini sangat berkaitan dengan ilmu pembuatan peta. Jadi biasanya pemetaan sosial itu biasanya outputnya berupa peta wilayah yang telah diformalkan sedemikian rupa, dan peta wilayah itu menghasilkan suatu image mengenai pemusatan karakteristik masyarakat atau masalah sosial, seperti ada gambaran jumlah orang miskin di dalam peta, ada gambaran jumlah rumah kumuh di dalam peta, ada gambaran anak terlantar di dalam peta, dan lain-lain. Sehingga sesungguhnya fungsi utama dari pemetaan sosial adalah memasok data dan informasi bagi pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Kemudian alasan dari mengapa pemetaan sosial yang digunakan oleh praktisi pemberdayaan masyarakat itu memerlukan pendekatan sistematik, itu ada 3 alasan kenapa pemetaan sosial itu tidak boleh dilakukan asal-asalan, harus dilakukan secara sistematik. Yang pertama, pandangan mengenai manusia dalam lingkungannya. Maksudnya adalah masyarakat di mana seseorang tinggal itu sangat penting menggambarkan siapa gerangan dia, masalah yang dihadapinya, serta sumber-sumber apa yang tersedia untuk menangani masalahnya. Artinya pengembangan masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh masyarakat tersebut. Sehingga ketika ingin berjalan baik pengembangan masyarakatnya, maka kita harus bisa memahami masyarakat yang kita akan tempati melakukan pengembangan masyarakat itu bisa menggambarkan siapa gerangan, kita bisa menggambarkan siapa gerangan dia, kemudian apa masalahnya dan sumber-sumber apa yang dia miliki untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, pengembangan masyarakat itu memerlukan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan suatu masyarakat, serta analisis mengenai status masyarakat saat ini. Jadi tanpa pengetahuan akan sejarah dan pengembangan suatu masyarakat, maka praktisi pengembangan masyarakat akan mengalami hambatan dalam menerapkan nilai-nilai, akan mengalami hambatan dalam menerapkan sikap-sikap dan tradisi-tradisi dalam pemberdayaan masyarakat, maupun dalam memelihara kemapanan dan mengupayakan perubahan. Jadi praktisi pengembangan masyarakat pada akhirnya akan hanya menghadapi banyak kendala-kendala karena ketidakpemahaman tentang sejarah dan pengembangan suatu masyarakat. Yang ketiga, masyarakat
secara konstan berubah. Jadi sudah sunnatullah masyarakat itu akan mengalami perubahan-perubahan. Individu-individu dan kelompok-kelompok bergerak ke dalam perubahan kekuasaan. Akan ada perubahan struktur ekonomi, kemudian sumber pendanaan dan peranan penduduk. Nah, pemetaan sosial dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan-perubahan tersebut. Jadi ilmu pemetaan sosial itu harus mampu memahami perubahan-perubahan tersebut, harus mampu menginterpretasikan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, yang selanjutnya, kerangka pemahaman masyarakat dalam pemetaan sosial. Artinya fokus yang akan menjadi aspek-aspek atau kerangka pemahaman yang akan menjadi fokus pemetaan sosial itu ada 4. Yang pertama, pengidentifikasian populasi sasaran. Yang kedua, penentuan karakteristik masyarakat. Yang ketiga, pengakuan perbedaan-perbedaan. Dan yang keempat, pengidentifikasian struktur. Pengidentifikasian populasi sasaran itu tugasnya adalah memahami karakteristik anggota populasi sasaran. Apa maksudnya populasi sasaran adalah di sini seorang praktisi pengembangan masyarakat itu harus mengetahui mengenai sejarah populasi sasaran pada masyarakat, kemudian berapa orang jumlah populasi sasaran dan bagaimana karakteristik mereka, kemudian bagaimana orang-orang dalam populasi sasaran memandang kebutuhan-kebutuhannya, kemudian bagaimana orang-orang dalam populasi sasaran memandang masyarakat, kepekaan dalam merespon kebutuhan mereka. Kemudian fokus yang kedua tadi, penentuan karakteristik masyarakat, itu aspek yang digali atau tugasnya adalah mengidentifikasi batas-batas masyarakat. Nah, apa yang informasi yang digali di dalam identifikasi batas-batas masyarakat adalah yang pertama, batas wilayah geografis di mana intervensi terhadap populasi sasaran akan dilaksanakan. Jadi apa batas wilayah geografis di mana intervensi terhadap populasi sasaran akan dilaksanakan? Jadi kita harus menjelaskan batas-batas geografisnya. Yang kedua, di mana anggota populasi sasaran berlokasi dalam batas geografis atau lokasi geografis anggota-anggota populasi. Yang ketiga, hambatan fisik dalam populasi sasaran. Apa hambatan fisik yang ada dalam populasi sasaran? Yang keempat, kesesuaian batas kewenangan program dengan kebutuhan pelayanan kemanusiaan. Atau bagaimana kesesuaian batas-batas kewenangan program-program yang ada dengan kebutuhan pelayanan kemanusiaan. Aspek yang ketiga, masih dalam fokus penentuan karakteristik masyarakat, adalah menggambarkan masalah-masalah sosial. Yang menjadi informasi yang harus digali dalam aspek yang ketiga ini adalah persoalan sosial utama. Apa permasalahan sosial utama yang mempengaruhi populasi sasaran pada masyarakat ini? Yang kedua, adakah sub-sub kelompok dari populasi sasaran yang mengalami permasalahan sosial utama? Yang ketiga, data apa yang tersedia mengenai permasalahan sosial yang teridentifikasi dan bagaimana data tersebut digunakan di dalam masyarakat? Yang keempat, siapa yang mengumpulkan data dan apakah ini merupakan proses yang berkelanjutan? Kemudian aspek yang keempat adalah memahami nilai-nilai dominan. Informasi yang digali di sini adalah
Yang pertama, apa nilai-nilai budaya, tradisi, atau keyakinan-keyakinan yang penting bagi populasi sasaran. Yang kedua, apa nilai-nilai dominan yang mempengaruhi populasi sasaran dalam masyarakat. Yang ketiga, kelompok-kelompok dan individu-individu manakah yang menganut nilai-nilai tersebut dan siapa yang menentangnya. Yang keempat, apa konflik-konflik nilai yang terjadi pada populasi sasaran. Kemudian aspek yang kelima ini masuk dalam fokus C tadi, pengakuan perbedaan-perbedaan. Aspek yang kelima adalah mengidentifikasi mekanisme-mekanisme penindasan yang tampak dan formal. Informasi yang digali yang pertama, apa perbedaan-perbedaan yang terlihat di antara anggota-anggota populasi sasaran. Yang kedua, apa perbedaan-perbedaan yang terlihat antara anggota populasi sasaran dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Yang ketiga, bagaimana perbedaan-perbedaan populasi sasaran dipandang oleh masyarakat yang lebih besar. Yang keempat, dalam cara apa populasi sasaran tertindas berkenaan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi cara apa populasi sasaran tertindas berkenaan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kelima, apa kekuatan-kekuatan populasi sasaran yang dapat diidentifikasi dan bagaimana agar kekuatan-kekuatan tersebut mendukung pemberdayaan. Aspek yang keenam adalah mengidentifikasi bukti-bukti diskriminasi. Informasi yang digali yang pertama, adakah hambatan-hambatan yang merintangi populasi sasaran dalam berintegrasi dengan masyarakat secara penuh. Yang kedua, apa bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh populasi sasaran dalam masyarakat. Kemudian aspek yang ketujuh ini masuk dalam fokus D atau fokus keempat, pengidentifikasian struktur. Informasi yang digali ada 3. Yang pertama, apa sumber-sumber utama pendanaan, baik lokal maupun dari luar masyarakat. Yang kedua, adakah pemimpin-pemimpin yang kuat dalam segmen pelayanan. Segmen pelayanan ini berhubungan dengan program pengembangan masyarakat yang kita akan jalankan. Misalnya dalam bidang kesehatan, adakah pemimpin-pemimpin yang kuat dalam segmen pelayanan kesehatan dan kemanusiaan yang melayani populasi sasaran. Yang ketiga, apa tipe struktur kekuasaan yang mempengaruhi jaringan pemberian pelayanan yang dirancang bagi populasi sasaran. Kemudian aspek yang ke-8, menentukan ketersediaan sumber. Informasi yang digali yang pertama, apa lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada pada saat ini yang dipandang sebagai pemberi pelayanan bagi populasi sasaran. Kemudian apa sumber utama pendanaan pelayanan-pelayanan bagi populasi. Yang ketiga, apa sumber-sumber non-finansial yang diperlukan dan tersedia. Kemudian aspek yang ke-9, mengidentifikasi pola-pola pengawasan sumber dan pemberian pelayanan. Ada 3 informasi yang digali. Yang pertama, apa kelompok-kelompok dan asosiasi-asosiasi yang mendukung dan memberikan bantuan terhadap populasi sasaran. Kemudian bagaimana distribusi sumber bagi populasi sasaran dipengaruhi oleh interaksi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana distribusi sumber bagi populasi sasaran dipengaruhi oleh kekuatan ekstra di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah pendekatan pemetaan sosial. Pendekatan pemetaan sosial di sini ada 3. Yang pertama, survei formal. Metodenya ada survei rumah tangga, kemudian survei indikator kesejahteraan inti, kemudian ketiga survei kepuasan klien, 4 kartu laporan penduduk, dan yang kelima laporan statistik. Kemudian ada pendekatan yang disebut pemantauan cepat, rapid appraisal methods. Kalau
dalam ilmu politik ada istilahnya, atau di dalam dunia kesehatan sekarang memantau perkembangan virus corona ada yang disebut dengan rapid test. Metodenya pertama wawancara informasi kunci, yang kedua FGD, yang ketiga wawancara kelompok masyarakat, yang keempat pengamatan langsung, dan yang kelima survei mini. Kemudian metode pendekatan yang ketiga adalah metode partisipatoris, ada metode penelitian dan aksi partisipatoris, kemudian dua stakeholder analisis, dan yang ketiga beneficiary assessment, dan yang keempat monitoring dan evaluasi partisipatoris. Dalam wacana penelitian sosial, metode survei formal termasuk dalam pendekatan penelitian makro kuantitatif, dan metode pemantauan cepat serta metode partisipatoris itu termasuk dalam pendekatan mikro kualitatif. Nah, itu yang menjadi bahasan dalam topik pemetaan sosial, yang seandainya kita di kelas bisa menggali lebih panjang, terutama terkait dengan kerangka pemahaman dan masalah sosial dalam pemetaan sosial yang berhubungan dengan 4 fokus informasi di dalam pemetaan sosial. Ya, mudah-mudahan kita bisa ada waktu nanti berinteraksi di kelas, mencoba mendiskusikan lebih mendalam terhadap bahasan-bahasan di atas. Saya juga berharap teman-teman bisa menggali informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, melakukan browsing di internet, informasi-informasi yang berhubungan atau referensi-referensi yang berhubungan dengan pemetaan sosial. Kalau ada yang ingin didiskusikan, bisa kita berdiskusi di grup ya. Baik, selamat beristirahat teman-teman, tetap jaga kesehatan. Semoga masalah virus corona ini bisa lebih cepat berlalu dan kita bisa berinteraksi kembali di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.